Beberapa hari yang lalu telah sama-sama kita saksikan peristiwa besar di tengah pandemi. Bangsa kita, bahkan dunia, belum usai dengan adanya pandemi. Di bulan Ramadan kemarin kita mendengar sebuah peristiwa besar nan menyakitkan, yaitu terjadinya konflik antara Israel dan Palestina. Beberapa warga masyarakat bertanya, sebenarnya Israel itu negara apa? Palestina itu negara mana? Dan mereka itu berperang itu kenapa? Bukankah zaman sekarang itu sudah tidak lagi zamannya perang menggunakan senjata, tapi menggunakan persaingan bisnis, teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi di saat ini masih ada negara yang sering konflik. Mungkin sebagian ibu-ibu sudah tahu, tapi akan saya sedikit ceritakan. Barangkali apa yang ibu belum ketahui, saya sudah tahu, sehingga kita bisa bertukar pengalaman. Dan apa yang ibu sudah tahu, supaya tidak lupa. Ngoten nggih? Tentu kita sama-sama tahu bahwa seluruh manusia itu berawal dari satu manusia, yaitu Nabiuna Adam alaihissalam. Karena berawal dari satu manusia, pasti kita semua punya jalur persaudaraan. Zaman dahulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Daud. Siapa bu? Nabi Daud. Nabi Daud terkenal memiliki mukjizat, yaitu memiliki suara yang indah. Namun dalam Alkitab disebut dengan David. Ya, dalam Al-Quran Daud, dalam Alkitab David. Alkitab itu berarti sebutan dari umat Yahudi dan Nasrani, menyebutnya dengan David. Membeli sebidang tanah, luasnya kurang lebih 14 hektar. Membeli tanah, tujuan membeli tanah di atas bukit untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Tanah sudah dibeli, lalu Nabi Daud punya anak, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya anak, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, nabi yang memiliki mukjizat. Dia menjadi raja bagi manusia maupun bagi binatang, karena bisa berbicara dengan binatang. Bahkan juga menjadi raja bagi para jin, karena bisa menyuruh, bisa mengendalikan jin. Para jin disuruh. Anak Nabi Daud ini yang bernama Nabi Sulaiman membangun sebuah tempat ibadah di tanah yang sudah dibeli oleh bapaknya tadi, yaitu Nabi Daud. Seiring berjalannya waktu, ternyata tanah yang sudah dibangun tempat ibadah itu menjadi rebutan sampai saat ini. Bahkan
menjadi tempat suci bagi tiga agama: agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Menurut orang Islam, tempat suci niku ada tiga. Pertama, Masjidil Haram yang ada di Makkah. Negaranya bernama Arab Saudi. Nah, itu tempat suci yang pertama. Tempat suci yang kedua yaitu adalah Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Tempat suci yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa, atau disebut juga dengan Baitul Maqdis. Sama Bu, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra Mi'raj itu dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Jelas itu adalah tempat suci bagi umat Islam. Lalu bagaimana umat Yahudi menganggap itu tempat suci? Nah, ini saya ceritakan sejarahnya. Siapa sih sebenarnya agama Yahudi? Kita tentu sama-sama tahu di Indonesia ada 6 agama, dan Yahudi tidak ada. Tidak ada dalam 6 agama yang ada di Indonesia. Yahudi itu agama apa? Kalau ingin tahu agama Nasrani, oke, di Indonesia ada. Ingin tahu agama Hindu, di Indonesia ada. Ingin tahu agama-agama seperti Konghucu, di Indonesia ada. Tapi agama Yahudi kita mau lihat kemana? Seperti apa? Bukan untuk diimani, bukan Bu, supaya biar tahu. Dulu ada raja yang sangat zalim bernama Raja Fir'aun. Tahu nggih Bu nggih Raja Fir'aun? Raja Fir'aun. Saking zalimnya Raja Fir'aun ini memaksa seluruh penduduk yang ada di wilayahnya, wilayah Mesir niku, untuk menyembahnya. Saking zalimnya. Termasuk ada suku yang namanya suku Israel, atau disebut dengan Bani Israel. Bani itu kan artinya keturunan, anak turun. Maka kemarin kalau lebaran mungkin ada yang melaksanakan reuni keluarga, maka pasti disebut dengan Bani. Bani Ahmad, Bani Muhammad, atau Bani Imam, dan lain sebagainya. Nah, ini Bani Israel. Ada suku Israel atau Bani Israel hidup di zaman Fir'aun, itu sering dianiaya, dipaksa nyembah Fir'aun, dipaksa ini dan itu, bahkan dipaksa kalau sampai punya anak laki-laki, Bani Israel harus anaknya dibunuh sejak kecil. Nah, saking zalimnya Fir'aun. Namun ada salah satu anak dari Bani Israel yang selamat sampai besar, yaitu Nabi Musa, yang menentang kebijakan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Akhirnya apa Bu? Bani Israel ini berterima kasih kepada Nabi Musa. Tapi ada tapinya.
Sifat atau karakter Bani Israel ini susah diomongi, suka ngeyelan, ngengkelan. Kalau kata orang Jawa, gedang kepok pretelan, wis pekok ngengkelan. Itu sifat Bani Israel. Apa yang sudah dianggap benar oleh Bani Israel susah untuk diingatkan. Meskipun salah, tetap merasa benar. Itu. Bani Israel adalah umatnya Nabi Musa, menyembah Allah, nabinya Nabi Musa, dan kitabnya kitab Taurat. Saking ngengkelannya Bani Israel ini, mereka menganggap Nabi Musa adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling utama, Nabi yang menjadi tuannya para nabi, Nabi yang nomor wahid, nomor satu paling atas menurut Bani Israel adalah Nabi Musa. Meskipun setelah Nabi Musa lahirlah Nabi Isa. Nah, Bani Israel juga ya nggak apa-apa itu ada Nabi Isa, tapi tetap Nabi saya adalah Nabi Musa. Ajaran saya adalah ajaran Musa. Lahir Nabi Muhammad, Bani Israel dan keturunannya masih menganggap ajarannya tetap ajaran Musa, kitabnya tetap kitab Taurat, nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Disitulah Bani Israel mempertahankan ajarannya sehingga sekarang dikenal dengan agama Yahudi dan terus menerus bermusuhan dengan Islam. Nah itu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka Islam sepeninggal Nabi diteruskan oleh khalifah, disebarkan ke seluruh penjuru. Bukan cuma di Arab, Bu, disebarkan ke seluruh penjuru. Sehingga kekuasaan Islam meluas sampai ke tanah Palestina, meluas sampai ke tanah Palestina. Maka pada masa Bani Umayyah dibangunlah tempat atau Masjidil Aqsa yang sudah hancur. Siapa yang menghancurkan? Ya, jadi sepeninggal Nabi, Masjidil Aqsa itu sempat dikuasai oleh bangsa Romawi, bangsa Nasrani, yang saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Herodes. Lalu pada kekhalifahan Umar kembali dikuasai dan dibangun pada masa Bani Umayyah. Dibangunlah sebuah masjid yang memiliki dua kubah. Di Baitul Maqdis itu dibangun masjid yang memiliki dua kubah. Kubah pertama berwarna biru disebut dengan Masjidil Aqsa, dan kubah yang kedua berwarna kuning emas yang disebut dengan Sakhra. Itu semuanya Baitul Maqdis, berada di sebuah kota yang bernama Yerusalem. Namun konflik terus terjadi. Perebutan kota Yerusalem antara orang Islam dengan orang Yahudi. Terus perang, nggak ada henti-hentinya. Lalu pada tahun 1947
yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat aturan, harus dibuat aturan biar nggak perang terus. Akhirnya dibuatlah negara yang khusus penduduknya adalah orang-orang Yahudi, yaitu negara Israel yang ibu kotanya bernama Tel Aviv. Sedangkan kota Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah negara Palestina tahun 1947, 2 tahun setelah merdeka. Meskipun sebenarnya kerugian ada di pihak negara Palestina, Bu. Kenapa? Karena wilayahnya dipotong. Wilayahnya dipotong, tapi nggak apa-apa. Wilayahnya dipotong untuk umat Yahudi diberi tempat, dikelompokkan atau didewekne lah, supaya tidak konflik terus. Tapi ternyata sejak tahun itu sampai saat ini konflik di perbatasan terus terjadi. Kota Yerusalem menjadi rebutan. Karena umat Yahudi menganggap bahwa Masjidil Aqsa itu adalah milik kami. Itu kan. Itu bukan tempat ibadah orang Islam. Itu adalah tempat ibadah umat Yahudi. Kalau nanti direbut, tempat itu akan dibangun sebuah kuil untuk ibadah umat Yahudi. Tujuannya itu. Nah, maka terus konflik, terus berperang dan berebut wilayah. Lalu apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita yang ada di Indonesia? Jangan salah, Bu. Kita bersaudara atas dasar 3 hal. Kita bersaudara atas dasar 3 hal. 1, atas dasar kemanusiaan, atau disebut dengan ukhuwah basyariyah. Kedua, kita bersaudara atas dasar agama, ukhuwah islamiyah. Dan ketiga, kita bersaudara berdasarkan negara, atau disebut dengan ukhuwah watoniyah. Kita memang beda negara, tapi kita sesama manusia dan sesama muslim. Artinya apa? Umat Islam yang ada di Palestina adalah saudara kita juga. Nah, terus bagaimana kalau saudara kita disakiti? Tentu kita juga sakit. Kalau saudara kita disakiti, terus kita sakit, berarti kita harus ngapain? Ya, kita harus ada tindakan. Lalu tindakannya apa? Nah, ini dia yang sering disalahpahamkan. Di dalam fikih ada yang namanya jihad, perang, di mana perang itu hukumnya wajib atau fardu ain jika berada di wilayah yang dekat. Wilayahnya sebatas apa? Sebatas masafatul qasri, jarak qasar. Jarak qasar itu Bu,
Misalkan kita bepergian, ya memang ulama berbeda pendapat, namun yang paling minimal adalah 80 kilo. Artinya apa? Jika kita bepergian sejauh 80 kilo, kita sudah boleh melaksanakan sholat qashar. Dari sini ke Bandar Lampung perkiraan 50 kilo. Berarti kalau 80 kilo sampai mana? Perkiraan sampai Bandar Jaya atau sampai Pringsewu, itu 80 kilo. Maka bepergian yang sejarak 80 kilo kita sudah diperbolehkan qashar. Itu namanya, berarti antara Sidoarjo sampai tadi umpama Pringsewu itu disebut masafatul qasri, jarak minimal boleh mengqashar. Umpama loh Bu ya, saya juga belum ngecek antara Sidoarjo Pringsewu berapa. Nah ternyata masafatul qasri ini dalam fikih juga berimbas pada hukum perang. Seumpama di Pringsewu ada perang, maka kita juga wajib membantu perang. Jihad, ikut jihad. Maka dulu di Surabaya pernah ada perang. Di Surabaya pernah ada perang. Perang antara apa? Indonesia melawan sekutu. Sekutu itu apa Bu? Sekutu itu gabungan antara Amerika, antara Inggris, Belanda, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya membantu Belanda supaya bisa merebut kembali negara Indonesia yang sudah merdeka. Dulu ada perang. Itu tanggal 28 Oktober 1945. Mohon maaf, tanggal 22 Oktober 1945. Maka Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat fatwa, seluruh pemuda yang ada di Jawa Timur wajib ikut perang. Yang masih anak-anak, ibu-ibu sudah tua tidak wajib. Pemuda yang masih bertenaga wajib atau fardu ain ikut perang. Dari jarak, waktu itu difatwakan jarak 90 km wajib ikut perang. Akhirnya ikut perang dan bisa mengalahkan tentara sekutu. Fatwa Mbah Hasyim Asy'ari itu sampai saat ini diabadikan menjadi hari santri. Sampai santri pun juga ikut membantu perang. Kalau jarak kita dengan Palestina itu berapa? Maka jarak kita yang jauh ini tidak mewajibkan atau fardu ain kita ikut perang ke sana. Yang tidak paham, ini Bu, yang tidak paham ini dimanfaatkan untuk melakukan perekrutan terorisme. Pemuda-pemuda diperlihatkan kekejaman yang ada di Palestina. Kemudian darah muda mereka mendidih, semangat, berkobar, berapi-api ingin membantu sahabat-sahabat atau saudaranya sesama muslim di Palestina. Akhirnya teriak takbir, Allahu Akbar, dilatih angkat senjata, dilatih meledakkan bom, akhirnya menjadi teroris. Ternyata bukan ngebom di Palestina, ngebom di gereja. Nah, maka perlu tahu. Terus tindakan kita apa? Tindakan kita apa?
berdasarkan hadis man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat perkara kemungkaran, perkara kejahatan, maka dia harus merubah dengan tangannya, dengan kebijakan, dengan kekuasaan. Mampukah kita ikut perang ke Palestina? Warga sipil, masyarakat sipil seperti kita, masyarakat biasa pasti tidak mampu. Jangankan angkat senjata, jabut telo mawon kabotan. Jangankan ketembak, ya, kecubles domawon berok-berok. Tapi bukan itu penyebab. Kebijakan itu dilakukan oleh negara, bukan sembarangan. Maka siapakah yang wajib membantu Palestina dengan kebijakan adalah negara atau ormas yang besar, contoh NU. Alhamdulillah NU nyumbang Bu di Palestina, Indonesia nyumbang di Palestina. Indonesia ikut membangun apa? Membangun rumah sakit yang ada di Palestina, memberikan sumbangan bermiliar-miliar, bahkan kalau sudah dikumpulkan dari dulu sampai bertriliun-triliun rupiah, bukan dolar, rupiah. Tahun ini menyumbang belasan miliar. Itu uang siapa? Uang negara, berarti uang bangsa Indonesia, uang kita juga. NU juga nyumbang, uang siapa? Uang kita juga, karena kita orang NU yang menyumbang atau yang membayar kepada lazisme. Artinya kita sudah menyumbang melalui kebijakan-kebijakan pimpinan NU dan kebijakan-kebijakan negara Indonesia. Yang Muhammadiyah juga menyumbang melalui lazismu, dan ormas-ormas yang lain juga menyumbang. Itu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah fabilisanihi, dengan tangan kita, dengan ucapan kita. Beberapa waktu kemarin ada pemuda yang ditangkap polisi karena bermain TikTok. Tahu Bu TikTok? TikTok itu aplikasi dalam HP yang tujuannya untuk hiburan, tetapi di situ mengandung unsur penghinaan kepada negara Palestina. Akhirnya ditangkap polisi. Itu termasuk orang yang tidak bisa menjaga lisannya, padahal ketika ditanya agamanya juga Islam. Tujuannya apa? Mencari sensasi. Itu yang tidak boleh dilakukan. Ucapkanlah yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Ketika kata tak lagi bermakna, maka lebih baik diam, menengok. Kemudian wa ilam yastati fa biqalbihi. Jika kita tidak bisa dengan ucapan kita, maka dengan hati. Dengan hati. Mendukung Palestina dengan hati, yaitu dengan berdoa. Jangan terpengaruh untuk ikut-ikutan ke sana.
Nanti hilang, dicari anaknya, cucunya, suaminya nanti. Ibu ini mana? Oh ternyata ikut perang di Palestina. Enggak, jangan Bu nggih. Dengan menjadi warga negara yang baik, taat bayar pajak, ya, kemudian berupaya supaya negara ini perekonomiannya stabil, maka itu juga sudah sama membantu Palestina. Bagaimana perekonomian kita supaya stabil saat ini, Bu? Perekonomian kita supaya stabil, kita harus berusaha menuju angka hijau, menuju zona hijau. Nah, saat ini Lampung Timur zonanya masih zona oranye. Zona oranye itu zona sedang. Kalau sudah parah namanya zona merah. Kalau sampai zona merah, akan semakin banyak kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan kegiatan. Mungkin bisa saja sholat Jumat ditiadakan, sekolah belum boleh tatap muka, ya meskipun sekarang juga zona oranye belum boleh tatap muka, tapi mungkin lebih ketat lagi, mungkin akan ada pembatasan wilayah, harga-harga pertanian menjadi murah, anjlok. Mending kalau murah, enggak payu. Misalkan seluruh provinsi ini zona merah, itu bahaya. Perekonomian kita anjlok, warga jadi semakin miskin, negara juga anjlok. Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau perekonomian kita juga tidak stabil? Maka sekarang kita masih ada di zona oranye, kita berusaha bagaimana bisa menuju zona hijau. Kalau kita bisa menuju zona hijau, maka kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan lancar, ekonomi stabil dan seimbang. Kita punya uang untuk membayar zakat melalui Lazisnu yang NU, melalui Lazismu yang Muhammadiyah, atau melalui Baznas, sehingga dana itu bisa untuk nyumbang saudara-saudara kita di Palestina. Negara kita perekonomiannya stabil, bisa membantu di Palestina. Itu berpikirnya perlu jauh dan dipikirkan dengan jernih. Terus bagaimana untuk menuju zona hijau? Kuncinya adalah angka, ya Bu, angka. Jadi kenapa sih kok merah, kuning, hijau? Orang tinggal diganti aja kok. Nggak gitu. Apa nggak punya spidol apa ya? Itu bukan warna sembarang warna. Itu ada pedomannya, ada angka-angkanya. Angka sekian sampai sekian itu merah, angka sekian sampai sekian itu oranye, angka sekian sampai sekian itu hijau. Yang pasti angka hijau adalah angka yang paling sedikit, yang tidak ada kasusnya. Gitu Bu. Saya juga mohon maaf, saya juga tidak hafal berapa ratus, berapa ribu pedomannya. Yang pasti saat ini di Provinsi Lampung kita masih berada di zona oranye dan sebagian zona kuning. Oh ya mohon maaf, ada zona kuning. Kita masih ada di zona merah dulu, kemudian sudah berhasil ke zona oranye, dan sekarang yang ada adalah zona oranye dan zona kuning. Belum ada yang sampai zona hijau saat ini. Kalau seluruh provinsi bisa zona hijau, semoga beberapa pembatasan kegiatan sudah diperbolehkan. Tentunya kita rindu dengan kegiatan-kegiatan berskala besar. Sebentar lagi kita mau 17 Agustus, mau Agustusan. Kemarin sudah tidak diperbolehkan. Sekarang entah kegiatannya apa. Mudik, pulang kampung juga dibatasi. Ya boleh-boleh saja, mungkin yang lokal-lokal. Tentu saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang juga bangkrut.
Maskapai penerbangan sampai memecat beberapa karyawannya. Itu. Terus perusahaan-perusahaan travel sampai menjual bis-bisnya karena bangkrut, gitu kan? Ya meskipun ada yang perekonomian naik mungkin di sektor kesehatan, tapi tujuan dari tim kesehatan itu bukan kok untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi untuk melindungi masyarakat dari sakit. Sebenarnya itu, kalaupun ada kemarin seperti yang diberitakan, ada pihak yang memanfaatkan momen-momen vaksin untuk keuntungan pribadi, itu kan oknum saja. Kita tetap optimis, kita tetap percaya dengan dokter. Kalau kita sudah nggak percaya sama dokter, lalu kita mau berobat sama siapa? Nah itu kan. Terus kalau kita sudah tidak percaya sama polisi, lalu keamanan kita serahkan pada siapa? Sedangkan polisi adalah penjaga keamanan negara, dokter adalah penjaga kesehatan negara. Kan bisa diserahkan kepada para kiai. Memang benar, Bu, kiai itu macam-macam. Ada kiai panggung yang pandai berceramah, ada kiai sembur yang pandai mengobati, kiai setengah dukun ngoten lah kira-kira. Ada kiai itu. Tapi enggak semuanya penyakit itu bisa disembuhkan oleh dukun. Oke. Jatuh dari motor, lecet, patah tulang, ini harus dioperasi ini. Ke dokter apa ke dukun? Ke dokter. Kemudian mau melahirkan, ini harus disesar ini. Ke bidan apa ke dukun? Ke bidan. Kalau ke dukun nanti malah diedel-edel pakai golok. Bukan saya merendahkan dukun atau merendahkan kiai yang setengah dukun, tetapi punya spesialisasi masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu ada kiai yang hobi politik. Kalau kiai dukun itu biasa disebut dengan kiai sembur. Kalau kiai panggung itu disebut dengan kiai tutur, nah ahli tutur. Ada kiai yang sukanya politik, jadi tim sukses, jadi jurkam. Kalau ada kampanye ceramah setengah kampanye, nah itu ada kiai juga seperti itu, ada macam-macam. Maka semua elemen itu saling membutuhkan. Kiai dibutuhkan masyarakat, tapi masyarakat juga butuh pemerintah. Maka semuanya harus sinergi antara ulama dan umarok. Dan terakhir saya ingin mengajak sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doanya dengan sholawat saja, Bu. Sholawat ashghil. Napa sholawat napa? Ashghil itu adalah sholawat napa gitu? Dari kata syaghola yashghulu yang artinya repot. Ashghil berarti sholawat yang biar ngerepotin. Sholawat yang tujuannya untuk merepotkan. Merepotkan siapa? Merepotkan orang-orang yang memusuhi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Itu sudah bisa Ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mungkin kalau ada yang bertanya, loh Pak itu kan sholawat bukan doa. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan Ibu nggih, bahwa sholawat itu mengandung 3 arti. Yang pertama, sholawat itu adalah memuji Nabi, itu sholawat. Sholawat itu adalah berdoa. Sholla yusolli sholatan, artinya adalah sama dengan doa. Yang terakhir, nomor arti dari sholawat itu adalah tabarukan, meminta atau mencari barokah Nabi, itu juga bisa disebut dengan sholawat. Izinkan saya untuk mengartikan biar bisa dihayati. Allahumma, duh Allah, wahai Tuhanku, wahai Allahku, sholli ala sayyidina Muhammad, semoga engkau berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Wa ashghili dzalimin bidzalimin, ya Allah, semoga engkau sulitkan, repotkan, hancurkan, sulitkan. Ashghil, wa ashghili dzalimin bidzalimin, semoga engkau sulitkan orang zalim dengan orang zalim. Semisal tadi yang saya sampaikan, ada orang zalim itu orang-orang Israel. Saya tidak khawatir ada yang tersinggung di sini, karena saya yakin di sini tidak ada yang beragama Yahudi. Di sekitar kita juga nggak ada yang beragama Yahudi. Maka saya tidak khawatir. Berarti semoga orang Yahudi direpotkan, disulitkan dengan orang zalim lainnya. Berarti supaya mereka itu repot dengan sendirinya, berperang dengan mereka sendirilah, bukan berperang dengan umat muslim, tapi berperang dengan perang karpe dewe. Ashghili dzalimin bidzalimin wa akhrijna mim bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari golongan orang zalim dengan selamat. Nah, supaya kita berdoa supaya orang saudara kita diselamatkan. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan semoga keluarga dan sahabat Nabi dan semuanya itu mendapatkan rahmat. Itu maknanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kita membaca sholawat asghil lagi bersama-sama, dan setelah itu kita sholat asar berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biridha ila wali syafaati.